Di suatu desa tinggallah seorang janda yang bernama Mbok Srini. Karena merasa kesepian, ia ingin mempunyai seorang anak. Suatu hari ia pergi ke hutan untuk mencari kayu. Di tengah jalan tiba-tiba ada raksasa hijau yang ingin memakan Mbok Srini. Karena ketakutan, Mbok Srini memohon kepada raksasa agar tidak memakannya. Tolong, jangan makan aku raksasa. Raksasa itu berkata, baik, saya tidak akan memakan kamu, tapi kau harus memberikan anakmu untukku makan. Tetapi saya tidak mempunyai anak, wahai raksasa. Lalu raksasa itu memberi Mbok Srini biji mentimun dan menyuruh Mbok Srini untuk menanamnya. Ini saya titip biji mentimun. Nanti dari biji ini kau akan mendapat anak. Saya akan kembali 15 tahun lagi untuk memakan anak itu. Dan Mbok Srini segera menanam biji mentimun dan merawatnya dengan baik. Beberapa waktu kemudian Mbok Srini melihat ada satu timun yang besar dan berbeda dengan yang lain. Lalu Mbok Srini terkejut ketika melihat seorang bayi di dalam timun yang dia memotong. Dia memberi nama bayi itu Timun Mas. Timun Mas menjadi gadis yang cantik. Lalu Mbok Srini mengingatkan janjinya kepada raksasa dan ia menjadi sedih karena harus menyerahkan Timun Mas. Lalu Mbok Srini berkata kepada Timun Mas, kau sekarang pergi ke pertapa dan meminta dia tolong kau untuk bebas dari raksasa. Timun Mas pergi menemui pertapa itu. Lalu pertapa itu memberikan 4 kantong kecil untuk melindungi dia dari raksasa. Timun Mas berkata, terima kasih untuk kantongnya. Lalu ketika Timun Mas sampai di rumah, ada raksasa yang sudah menunggunya. Akhirnya makananku datang. Saya lapar sekali. Timun Mas berkata, jangan makan aku. Lalu Timun Mas lari ketika raksasa mendekati Timun Mas. Timun Mas lari sambil melempar satu persatu kantong ke raksasa itu. Kantong itu berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terakhir terasi. Lalu raksasa itu tenggelam di lumpur yang mendidih. Hore, saya selamat dari raksasa yang ingin memakanku. Lalu Timun Mas dan Mbok Srini hidup bahagia bersama.